Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam program GPD Film Melati Mas Menyapa. Di pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas, kita melakukan setiap pekerjaan kita mau mengawali semuanya bersama dengan Tuhan lewat setiap doa-doa kita dan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan mari sama-sama di pagi hari ini kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 13 dan 14. 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14, di sana firman Tuhan berkata, "Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus memberikan perintah kepada jemaat yang ada di Korintus pada saat itu, dan dalam perikop ini Rasul Paulus memberikan beberapa nasihat umum seperti bahwa mereka harus berjaga-jaga. Dalam ayat yang ke-13 di sana firman Tuhan berkata, "Berjaga-jagalah." Nah, kita melihat keadaan jemaat yang ada di Korintus pada saat itu, nyata-nyatanya mereka berada dalam keadaan yang tidak aman. Banyak sekali kekacauan di antara mereka, ada para penyesat di antara mereka, sehingga dalam situasi atau keadaan seperti ini sangat penting dalam kehidupan mereka untuk senantiasa berjaga-jaga. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, "Berjaga-jagalah." Nah, jika seseorang ingin aman, tentu saja sangat penting dalam kehidupannya untuk berjaga-jaga. Dan semakin besar bahaya, tentu saja semakin penting juga untuk mempertahankan keamanan hidup orang tersebut dengan berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus memberikan perintah kepada jemaat yang ada di Korintus pada saat itu, demikian juga firman Tuhan datang di pagi hari ini dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita harus berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sangat pentingkah untuk berjaga-jaga dalam setiap kehidupan kita? Nah, tentu saja sangat penting ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, karena kita tidak tahu kapan bahaya akan datang dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus senantiasa berjaga-jaga. Nah, mengapa kita harus senantiasa berjaga-jaga? Efesus 6 ayat 12 firman Tuhan berkata, di sana Efesus 6 ayat 12, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat dan kita tahu bersama dalam Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging atau melawan manusia, tetapi melawan kuasa-kuasa yang ada di udara, kuasa-kuasa yang jahat yang dapat membuat kehidupan kita jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu untuk berjaga-jaga dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang kedua, kita melihat 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayat 8 dan 9, firman Tuhan berkata di sana bahwa iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa yang dapat ditelannya. Oleh sebab itu penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk berjaga-jaga agar kita tidak dipengaruhi oleh iblis untuk kita jauh dari Tuhan. Markus pasal 14 ayat 38 firman Tuhan berkata di sana, "Berjaga-jagalah dan berdoalah agar kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, sebab roh penurut tetapi daging lemah." Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus dapat memahami strategi iblis yang walaupun secara perlahan pasti akan berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu perlu sekali untuk kita berjaga-jaga dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana harus kita berjaga-jaga? Nah, Efesus pasalnya yang ke-6, kita kembali melihat Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14 sampai ayat 18. "Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus." Yang pertama, gunakanlah perisai iman. Kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan agar kita dapat melakukan perlawanan ketika iblis mencoba menjatuhkan setiap kehidupan kita. Tetapi ketika kita tetap beriman kepada Tuhan, kita akan melakukan perlawanan dan kita tidak akan kalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, yang kedua yaitu firman Allah.
Dengan kebenaran firman Tuhan, kita dapat melakukan perlawanan, kita dapat berjaga-jaga, kita dapat melawan kuasa-kuasa dari si jahat itu. Dengan kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dengan kuasa firman, kita dapat mengalahkan tipu daya iblis yang dapat membuat iman kita jauh dari Tuhan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu dengan doa. Dengan setiap doa, permohonan doa kita kepada Tuhan, kita tetap terhubung kepada Tuhan, agar kita dapat melakukan setiap perlawanan, kita dapat berjaga-jaga dalam setiap kehidupan kita. Kita harus membangun setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, marilah kita tetap membangun setiap doa-doa kita, membangun hubungan kita kepada Tuhan. Nah, apabila kita tidak berjaga-jaga serta melekat kepada Tuhan lewat setiap doa-doa kita, seringkali kita terlambat untuk menyadari bahwa ternyata pencobaan telah menimpa kehidupan kita, dan itu sangat berbahaya dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bangun terus hubungan dengan Tuhan. Jangan kita hanya berdoa hanya di saat kita berada dalam masalah. Sementara ketika keadaan berjalan dengan baik, kita tidak mau berdoa. Ketika situasi ada dalam keadaan aman-aman saja, kita tidak mau berdoa. Tetapi dalam segala sesuatu, mari kita terus bangun hubungan kita kepada Tuhan, agar kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan kita dapat berjaga-jaga melakukan setiap perlawanan ketika iblis mau menjatuhkan setiap kehidupan kita, iblis mau menjauhkan kita dari Tuhan. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, amin, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kehidupan kami, bahwa kami harus berjaga-jaga dan tetap teguh di dalam Tuhan, membangun hubungan kami dengan Tuhan lewat setiap doa-doa kami, dan kami akan meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, di pagi hari ini kami mau berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang akan melakukan setiap aktivitas, setiap pekerjaan mereka di pagi hari ini. Biarlah mereka berada dalam perlindungan Tuhan, biarlah Engkau selalu memberkati kehidupan mereka, menjaga, jauhkan dari segala mara bahaya, niat jahat manusia, kuasa iblis. Kami tolak semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Yesus yang berkuasa membentengi kehidupan sidang jemaat Tuhan yang ada. Bagi sidang jemaat Tuhan yang saat-saat ini berada dalam keadaan sakit, yang berdoa, biarlah Engkau yang mengerjakan kesembuhan dalam setiap kehidupan sidang jemaat Tuhan. Kesembuhan yang berasal daripada-Mu saja terjadi dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mau mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Biarlah Engkau yang membentengi setiap kehidupan kami, segala pekerjaan dan aktivitas kami, Engkau yang melindungi, Engkau yang menjaga. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.